Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo, halo, halo. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Pagi ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemu. Subtema yang pertama, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran yang pertama. Apakah pagi ini kalian sudah melaksanakan kegiatan positif? Merapikan tempat tidur, membantu orang tua, menggosok gigi, mandi, berpakaian rapi, makan pagi, mencuci piring, dan apakah sudah mempersiapkan untuk belajar? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, menggali isi teks penjelasan ilmiah yang dibaca atau didengar. Pembelajaran IPA, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuan sosial, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Mari kita pelajari bersama. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di sekitar rumahmu? Mari kita simak baik-baik teks berikut ini. Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan listrik
seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik hingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun dari seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah membaca tentang listrik mengubah dunia. Terdapat 5 paragraf dalam bacaan tersebut. Coba sekarang kalian jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan paragraf tersebut. Dalam paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Paragraf kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Dan bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara runtut ya. Dari paragraf ketiga, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara runtut. Selanjutnya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Yang ketiga, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Pada paragraf keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dari paragraf kelima, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Kalau kalian masih bingung, baca lagi teks tersebut. Jangan lupa juga silahkan tulis di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Dalam kegiatan yang kedua ini, mata pelajaran IPA, apakah kalian pernah menyalakan atau menggunakan senter? Apa fungsi dari senter? Dan apakah kalian pernah melihat komponen senter? Mari kita pelajari bersama. Senter memiliki beberapa komponen. Yang pertama, di dalam senter ada batu baterai. Yang kedua, senter terdapat reflektor yang berisi lampu. Yang ketiga, di dalam senter terdapat konduktor sebagai penghubung arus listrik. Dan yang keempat adalah senter terdapat saklar. Apakah fungsi semuanya? Mari kita pelajari selanjutnya. Jika kita buka penutupnya, maka kita akan melihat bagian-bagian senter seperti nampak pada gambar. Apabila kita buka bagian reflektornya, akan nampak pada gambar yang ada di bawah ini. Di sana terdapat konduktor yang bisa juga diganti dengan kabel. Dari pengamatan di atas, maka kita bisa menyimpulkan berbagai komponen listrik, terutama pada senter tersebut. Yang pertama adalah sumber energi listrik. Sumber energi listrik ada berbagai macam, seperti aki, baterai, dan listrik PLN, seperti yang kita pakai di rumah kita. Berikut ini adalah wujud aki, batu baterai, dan bagaimana gardu listrik
yang menghasilkan atau menyalurkan energi listrik sampai ke rumah penduduk. Yang kedua, komponen yaitu lampu. Lampu adalah benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya. Banyak jenis-jenis lampu yang beredar di masyarakat atau umum digunakan. Kamu bisa melihat lampu senter, lampu mobil, lampu motor, bahkan lampu yang kamu gunakan di rumahmu. Yang ketiga, konduktor listrik. Konduktor listrik adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Contoh konduktor listrik yang sering digunakan adalah tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, raksa atau merkuri, dan perak. Tetapi jika kita melihat kabel listrik biasanya terbuat dari tembaga. Ada juga yang terbuat dari aluminium. Serta kita bisa melihat juga kabel listrik terbuat dari kuningan atau benda-benda konduktor listrik yang ada di sekitar kita. Yang keempat, saklar. Saklar adalah alat yang digunakan untuk menyambung dan memutus arus listrik. Contoh saklar yang beredar di masyarakat banyak sekali ya. Dan ini contoh yang biasa kita pakai di rumah kita. Kamu telah mempelajari cara kerja senter dan komponen listrik. Sekarang analisislah 5 perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sebelum dan sesudah adanya listrik. Kamu bisa menuliskan dengan membuat kolom sebelah kiri sebelum ada listrik dan sebelah kanan ada listrik. Tuliskan 5 saja dan kirim ke kantong tugas yang disediakan gurumu. Dalam kegiatan yang ketiga ini, mata pelajaran IPS, coba analisislah beragam alat rumah tangga sebelum dan sesudah adanya listrik. Coba sekarang tuliskan 5 alat rumah tangga sebelum ada listrik dan sesudah adanya listrik. Buatlah kolom seperti nampak pada gambar. Contoh, setrika. Setrika pada saat sebelum ada listrik menggunakan bahan bakar arang. Sedangkan saat sudah ada listrik menggunakan listrik sebagai sumber energi. Tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang disiapkan gurumu. Demikian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan, hidup ini indah. Kerjakan tugas tepat waktu, jangan ditunda-tunda ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.